Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Euni Kabela yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Agus Mujayanto. Ini selaku caleg DPD RI 2024 mendatang. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak, kabar baik. Warasan toh Mbak, sehat toh Mbak. Iya, ini itu yang kita cari. Jawanya sudah melekat banget ya. Habis ini kita ngobrol full Jawa atau bahasa Indonesia nih Pak? Ya campur apa? Campur. Beda di lontong campur ya. Yes, Promosi lontong campur malah nih. Oke, Pak Agus, ini menarik sekali. Ternyata Cicit Sunan Kalijaga ini mau nyalek DPD RI 2024. Ini sebelumnya bisa diceritakan sejarah singkatnya terlebih dahulu terkait Cicit Sunan Kalijaga versi keluarganya. Pak Agus nih, silakan. Ya, namanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan ada istrinya kan ada dari Sunan Giri, anaknya Sunan Giri, terus ada anaknya dari Sunan Ngampel, terus juga ada anaknya Ki Ageng Mangir dari ibunya Sultan Hadiwijaya. Tapi kalau yang bergelar di daerah wilayah Kadilangu itu kan dari putra-putra Pangeran Wijil dan Eyang Notoprojo yang menurunkan Notobratan. Sedangkan di Kadilangu sendiri itu ada namanya ahli waris. Ahli waris itu ya beliau sekarang yang jumeneng Bapak Imam Santoso, ada Mas Kristiawan, juga ada keluarga lain Mbak Haryanti, anaknya almarhum Bule Raden Ayu Suprapteni Mursidi, juga ada Pak Sujono, juga ada beberapa lain yang belum saya sebutkan satu-satu. Ini tak sebutkan kok dawo. Nah, kebetulan dari saya, kenapa kok orang awam memanggil saya masih ada Tedak Turun Eyang Sunan. Sebenarnya kami sejak kecil sudah tinggal di Demak, tapi tidak tinggal di wilayah private area. Karena Kadilangu itu bagi kami wilayah private area yang sesuai dawuh Pakubuwono ke-1 adalah pusaka yang mutlak harus dijaga dengan Masjid Agung Demak. Jadi apalagi dengan basic keluarga saya, bapak saya lahir di Bojonegoro, tapi bapaknya dari Barahan Tawangharjo, sami panjenengan kan Gerobokan. Terus ibunya bapak saya dari Boyodalem Rajakwesi Sumberarum Bojonegoro. Tapi ibu saya dari Mlora Cepu. Jadi dari keluarga saya kalau diturut itu dari Pangeran Wijil II. Raden Lelono atau Raden Mas Sujatmo yang punya anak namanya Raden Ayu siapa lupa saya namanya tadi. Itu menikah dengan Mbah Buyut kami Ki Ageng Yudawijaya yang menurunkan ibune bapakku. Ya Ki Ageng Yudawijaya itu lenggahnya di Gerobokan Barahan. Jadi Barahan itu nanti setelah itu turun yang satu lagi masnya jadi Wedono Dewi Rosalingaringan bergelar Raden Ngapi Prawira Sentono 1, 2. Terus dari bapak saya itu yang jadi lurah zaman Belanda Ratu Wilhelmina dan Juliana di Barahan. Karena dulu tidak ada desa Tarup, makanya jenengan kan orang Gerobokan taunya desa Tarup. Tapi dulu tuh adanya desa Barahan. Dulu sebelum Tarup Barahan ya. Ya, naik Pangeran Wijil II itu anaknya yang kedua, yang perempuan itu dengan yang dari ibu saya, ibunya bapak saya itu Raden Ayu Danupoyo. Nah, makanya kita mau mungkin demiting Andani. Kemudian sampai cicitnya ini jenengan. Ya masih ada banyak lagi, masih ada banyak lagi yang lenggah di Kadilangu itu yang di private area yang jumeneng sesepuh kemarin yang menjamasi pusaka itu ada Bapak Imam Santoso selaku sesepuh, ada Mas Wawit putranya almarhum Pak Sepuh Setioko, ada Mbak Haryanti selaku anaknya almarhum Raden Ayu Suprapteni Mursidi. Terus ada lagi keluarganya Bu Nani Sudarsono almarhum mantan Mensos itu di era Orde Baru mungkin belum lahir loh ya. Itu beliau juga dari Kadilangu juga. Ada Pak Rahmat mantan gubernur Bang itu juga beliaunya juga. Ini kalau ditarik panjang bakal ini. Wah, bakal ketahuan sedino ra tutup-tutup gitu. Satu hari nggak selesai ya Pak ya. Baik, terlepas dari itu semua luar biasa pasti sejarahnya juga kalau diruntut sampai panjang gitu nggak bisa habis gitu ya Pak. Nah, ini bila mau tanya terkait agenda akhir-akhir ini yang sedang dijalankan menuju pemilu 2024 ini apa nih? Saya ada pemilu, enggak ada pemilu, tetap agendanya adalah turun ke bawah, nyambangi sedulur-sedulur atau masyarakat untuk tetap menjaga paugeran, kebudayaan, seni pariwisata dan kearifan lokal. Terutama kalau misalkan di daerah itu, di Desa Plaso itu ada pepunden, biasanya kan rembakan dengan orang tua saya. Orang tua saya masih hidup, kelarannya mungkin dari masa sebelum kemerdekaan, tapi kebetulan Gusti Allah masih maringi sehat. Wah, kemarin makanya kan saya ngendika sudah
Kenggerobokan, ke Seremman Pojok, takziah ke adiknya bapak. Jadi saya tetap turun ke bawah, Mbak. Saya tetap turun ke bawah untuk mengenalkan ajaran-ajaran filosofinya yang Sunan Kali, ketambahan lagi ajaran-ajaran yang ditulis dari Mbah Buyut kami yang dari istrinya bapak saya, itu dari kitab Tapel Adam, kagungan pengarang Raden Mas Kromodiwiryo, itu di dalam Keraton Surakarta dan Yogyakarta pun sudah ada. Jadi kita kita tularkanlah kepada anak-anak muda sekarang untuk mencintai budaya. Maka dan tidak hanya anak-anak muda, juga orang yang masih ada saat ini. Karena seni budaya paugeran itu harus perlu dilestarikan sebagai jati diri bangsa. Wong Jawa aja ilang Jawane. Jadi tetap nguri-nguri budaya yang ada di Jawa. Wong Jawa ya, itu aja jadi wong Jawa kang jawal. Bagikan orang yang kehilangan arah mata angin. Waduh. Kayu kadya sarah ing tengahing samudra. Itu bagaikan sampah di tengah lautan yang terombang-ambing. Iya, nggak tahu arah ya, Pak. Iya, yo koyo sampah, yo koyo perahu lah, tinggal milih sing endi kan. Oke. Baik, kemudian terlepas dari kegiatan yang sedang dijalankan juga, baik itu pemilu maupun di luar pemilu, tetap terjun langsung begitu ya untuk masyarakat. Kemudian ini kan sudah lama menjadi seorang seniman tentunya, sejarawan juga. Tapi kenapa tertarik di bidang politik ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi? Iya, tertariknya saya memang suka dengan kesenian, kebudayaan, dan pariwisata kearifan lokal. Itu tertarik masuk ke dalam dunia politik. Saya berharap ingin mewakili teman-teman kesenian, kebudayaan itu di legislasi, di Senayan, di dunia politik. Karena kalau nggak begitu, teman-teman ini nggak ada yang mengakomodir apa yang disampaikan. Kalau kesannya waktu kemarin COVID ada pageblok gitu kan, jadi mereka tiarap, nggak bisa tampil. Ada organ yang mungkin harus berhenti, penyanyi-penyanyi yang tangannya kering, mungkin nggak bisa bekso kan, nggak bisa nari. Jadi terjun ke dunia politik, saya pengen melalui jalur kesenian, kebudayaan, pariwisata itu mengangkat sektor ekonomi kegotong royongan untuk keekonomian kerakyatan satu. Lewat jalur kesenian dan kebudayaan dan pariwisata kearifan lokal, saya pengen pertahanan dan keamanan itu kalau sudah menyangkut dengan seni budaya, itu sebuah kebinekaan dan kemajemukan. Sudah tidak memandang itu agamanya apa, namanya kesenian kebudayaan itu milik semua orang. Nek handar beni ya ngurung-ngurungi kan gitu. Hanya itu sebagai sektor ekonomi untuk itu, terus untuk pertahanan itu dan kearifan lokal di Indonesia ini khususnya Jawa Tengah harus lebih diangkat lagi ya local wisdomnya ya. Oke, baik, berarti bisa dibilang itu isu-isu politik yang akan Bapak angkat gitu, yang akan Bapak ajukan nanti di Senayan, benar? Iya, tidak hanya itu, pokoknya yang menganut dengan apa yang disampaikan ke masyarakat, terutama spesifikasinya ke seni budaya pariwisata dan kearifan lokal harus kita jaga. Prioritasnya lebih ke situ ya. Itu jadi ben ini loh Mbak, wong Jawa rada di ilang Jawane. Saya karena kemarin ya tadi cerita sama teman-teman Mbaknya di luar sana, sebelum masuk ke sini kan saya bilang, pada waktu pandemi di 2021 awal, saya melakukan dengan teman-teman namanya Festival Karawitan Internasional. Waktu itu dengan beliaunya Pak Kasum TNI, Pak Joni Supriyanto sebagai penanggung jawab, dan Pak Danrem Jogja, Pak Ibnu Bintang, dan saya sendiri sebagai Dewan Penasehat. Kami Karawitan Internasional itu kaget, Mbak. Karena apa? Karena kok sing derek ini semua orang-orang dari luar negeri pinter-pinter. Lah mereka bisa nembong macapat, bisa bekso, bisa nabo gamelan. Lah mungkin ya nyuwun pangapunten aku dhewe dedel ya kalau nabo gamelan kurang ya. Tapi orang luar malah itu saya berharap juga nanti kalau saya diberi amanah, kalau senang dengan kebudayaan dan pariwisata, kalau saya diberi amanah untuk mewakili ya monggo, kalau enggak ya sudah tidak cinta dengan budaya, tidak usah pilih saya kan gitu kan. Dan artinya begini, kebudayaan itu jangan sampai kemudiannya kalau orang-orang luar negeri boleh mengcopy paste, boleh memberi salinan transkrip yang dari kebudayaan kesenian yang ada di kita. Kita kan pernah ada serat-seratan kita yang di luar negeri, di Leiden, di Belanda, yang pernah menduduki di negeri kita. Ini bolehlah kita minta kopiannya. Syukur saya lenggah, saya bisa bersuara, tolong arsipnya dikembalikan ke Jawa atau ke Indonesia. Biar anak turun kita ini tahu gitu loh. Itu butuh komunikasi yang sangat intensif, pendekatan persuasif dengan sing duwe negara kan. Itu sebenarnya agak susah-susah gampang bisa dibilang seperti itu ya Pak, atau gimana? Ya tapi ya kudu dilaksanakan. Wong urung usaha kok wis muni angel kan gitu kan. Tetap harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Dene hasilnya bagaimana kita tetap berupaya bahwa kebudayaan itu apa yang serat-serat yang hilang, mau itu tembang macapat, mau itu
tentang sesuatu serat-serat dari yang Sunan di Ya. zaman dulu yang belum terkumpul, yang kita nggak tahu, mungkin harus bisa kembali kondur kan gitu. Oke. Dan masyarakat harus tahu. kan Oke, gitu. ini bicara terkait masyarakat juga, tentunya ada partisipasi masyarakat di dalamnya. Ini kalau langkah konkret dari jenengan sendiri yang akan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sendiri, bagaimana? Untuk tentang budaya, untuk tentang DPD-nya. DPD RI. Ya, saya berharap masyarakat nanti kalau pas pemilu itu kan yang dicoblos kan 5 surat suara. Ada DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, DPD RI yang warnanya merah, baru presiden. Surat suara yang fotonya akeh mungkin orang awam kan nggak tahu ki Ya, apa. benar. Saya minta untuk dicoblos dan tidak lewati begitu saja kan gitu kan. Karena saking Iya. banyaknya ya, Saking Pak. banyaknya harusnya bukan calegnya yang berdasar coblos, harusnya itu tugasnya penyelenggara pemilu kan Iya, itu iya, kan. iya, iya, Tapi iya. enggak apa-apa karena ini sebuah sinergi antara pelaksana pemilu, penyelenggara pemilu dan Dan peserta. peserta pemilu, tapi kita harus menjaga etika itu. Benar. Ya semuanya kembali ke tenggang rasa tepo serero itu tadi, saling jogo gitu. aja. Sekaligus mengedukasi masyarakat juga, mungkin tidak tahu saking banyaknya ini tuh siapa kalau yang banyak ini Iya, DPD biar itu kok tadi fotonya ya. akeh kan gitu kan. Pasti sing dicoblos sing ayu sing bagus gitu. Nek rupaku celema-celema ora tau nyoblos, Mbak, itu kan. Enggak gitu loh, Pak. Iya. Dan yang pilihan dikit biasanya langsung antara ini apa ini ya udah coblos biasanya gitu ya. begitu, Oke. nggih. Nah, kemudian nih kalau dari sudut pandang seorang seniman sendiri, bagaimana perspektif seorang seniman Bapak sendiri menanggapi antara kesenian dan juga politik? Ya, untuk saat ini saya butuh kesenian di bangsa kita itu lebih diangkat lagi ya. Karena bagaimana teman-teman seniman ini adalah sebagai karya-karyanya itu bisa mengkritisi, bisa memberi masukan, Ya. juga itu harus lebih ditingkatkan. Karena zaman saya kecil saya melihat pameran lukisan aja, karya-karya pelukis terkenal itu itu loh taman yang Tegalwarang itu apa di gedung tersebut kan. Dari waktu dulu itu saya naik bis Damri loh dari Demak ke Semarang, cuman hanya pengen melihat pameran. Wow. Nah, sekarang teman-teman, saya berharap teman-teman seniman di wilayah atau dengan unsur pimpinan stakeholder di wilayah maupun nasional memberi ruang tempat untuk teman-teman seniman ini untuk bangkit. Contoh kecil saja, mereka mau opening ceremony di wilayah masing-masing, angkatlah dengan kearifan lokal. Di situ di Grobogan ada tayub, pembukaan acara mungkin ditarikan Tari sedikit tari tayub, tayub. ya. Jangan hanya monoton Grambyong Pareanom Iya, itu terus, biasanya Mbak. Mungkin naik lagi tarian yang kelas sedikit. Karena tujuan saya turun ke bawah itu adalah satu, saya menjelaskan tentang makna filosofi wayang. Wayang. Dan perkerisan, Oke. dan serat-serat yang Sunan itu tadi, dan tarian. Karena wayang itu juga kalau nggak kita uri-uri, karena itu karyanya Jeneng Sunan Kali, diperintah sama mertuanya Sunan Giri, diteruskan sama muridnya Jeneng Sultan Agung. Itu harus dijaga. Keris bukan berarti keris yang gelodakan ke sana kemari, Ya. bukan. Tapi kita memberi edukasi ke anak-anak muda bahwa keris itu meteor bertemu dengan besi, besi bertemu dengan emas, ini pamornya apa, beras utah, banyu mili, udan emas, junjung derajat. Nah, itu harus kita berikan penjelasan ke anak-anak sebelumnya, sesudah itu. Sesudahnya. Karena apa? Karena kalau nggak begitu, biar nggak salah suruh. Benar-benar. Ya, nanti malah yang memberi penjelasan sehingga apa? Saya senang orang-orang mau ngakoni, nggak apa-apa. Itu untuk membomingkan bahwa itu kebudayaan kita, tapi kita harus lebih tahu dan lebih ngurungkepi. Kan Ada gitu. rasa memiliki juga Iya, ya ada di memiliki. dalamnya. Ya, ngakoni ya kudu jogo Iya, kan gitu, benar, bukan benar. hanya ngakoni tapi nyimpir Oke. Terus turun ke bawah juga ke masyarakat, saya ini memberi edukasi bahwa orang di desa itu jangan kecanduan dengan pupuk kan itu kan, karena harus pula segala sesuatu yang dilakukan di desa itu dari sektor pertanian itu tidak hanya penumpang utamanya dari pupuk, tapi dengan cara melakukan sedekah bumi, ya dengan Dewi Sri itu dihormati, maknanya semuanya itu adalah doa. Ya. Intinya di doa. Karena kalau orang Jawa itu ada apa ya, Apa nih, sing selalu sing ngomong sedulur papat lima pancer tadi yang saya sampaikan, kakang kawah adi hari-hari bungkus adarah, bungkus puser. Puser. Kalau di kita ya orang Jawa ada sembah rogo, sembah jiwa, sembah cipto, sembah rasa. Ya. Itu menyangkut segala aspek namanya ajaran syariat, makrifat, tarekat dan hakikat kan Wow. begitu. Jadi harus Jawa gitu aja jadi wong Jawa wong Jawa. Gitu. Kenapa melenggang? Oke, ini baik ini terkait Nggih. saking terkesimanya ya. Nggih. Ini kan tadi doa-doa yang disampaikan ya. Ini berarti muncul pertanyaan juga terkait harapan Mbak? dan juga pesan
yang ingin disampaikan. Ini harapan terlebih dahulu atau inovasi ke depan ini terkait kesenian dan juga politik yang ingin Bapak sampaikan. Silakan. Ya, harapannya itu tadi tentang kesenian harus lebih terangkat dan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai pilar utama penyangga bangsa, baik dari sektor ekonomi dan sektor pertahanan. Harapannya ya juga itu tadi, dan saya meminta ke teman-teman seniman lebih berinovatif dan kreatif. Kadang ada anak-anak di desa yang dia sekolah dari fakultas dari seni, dari karawitan ataupun seni tari, selesai lulus dia bingung cari pekerjaan. Ayo kita gerakkan dari sektor seni, kamu mau bikin teater kesenian ketoprak atau apa. Kadang saya berharap tetap turun ke bawah itu, pemerintahan di tingkat bawah juga dalam pembukaan acara atau acara apapun dilibatkan pelaku seni semua, baik untuk menyambut itu dengan event tarian ataupun apa, itu harus ada. Jadi biar menggugah semangat yang lain kan itu. Terkait hal ini juga kerjasamanya mungkin sejauh ini dengan pemerintah atau kesenian sendiri di Jawa Tengah bagaimana? Sinerginya sudah baik tuh, ya perlu ditingkatkan lagi kan gitu kan. Ditingkatkan lagi. Ditingkatkannya ini sejauh sampai sekarang berapa persen masuknya Pak kira-kira? Saya kira ya masih 50-50 lah. Masih 50-50 ya, tapi karena kadang saya sendiri pribadi memang kesenian itu tidak luput dari zaman dulu leluhur kita waktu melakukan ekspansi dakwah itu dengan kesenian. Kalau di dunia modern digital begini kan juga namanya politik-politik yang seperti ini kan pasti bersentuhan dengan itu. Setuju. Tapi kita harus bisa menjaga tepo srira ana papan panggone. Untuk seni itu dimoncerkan, jangan sampai nanti pemerintahannya ini kayak karena seniman yang dukung ini terus engko dadi dicuteti, diputus kan gitu. Ya artinya kalau pepunden, kalau paugeran itu jangan sampai terlalu kesana banget lah. Artinya harus tetap dirungkepi, dijaga, itu aja. Terkait dijaga untuk era digitalisasi ini 5.0, bagaimana menanggapi supaya tetap terjaga kesenian tersebut di era digitalisasi ini? Ya lebih banyak untuk disampaikan di media sosial. Di branding di media sosial, dengan teman-teman media juga enggak jenuh untuk mengeksplor kearifan lokal yang ada di bawah. Jadi orang biar tahu gitu aja. Oke, pertanyaan lagi nih, kalau semisal dari kesenian yang benar-benar sudah real, pure, murni kesenian tersebut, tapi dibarengi dengan era modernisasi, apakah tetap boleh, tetap tidak menghilangkan dari budaya tersebut atau gimana? Boleh-boleh saja, karena Kanjeng Sunan Kali itu juga kembali ke leluhur kami kan, karena leluhur kita kan, Kanjeng Sunan Kali itu dalam dakwah kan dengan akulturasi budaya. Jadi ya untuk biar ini kemajemukan, biar terakomodir dengan baik, nyampluk neng orang gawe loro gitu kan, aja sampai cutet, ya ini tetap akulturasi. Saya berharap musik rebana yang di desa-desa itu bisa berakulturasi, berpadu, bersinergi dengan gamelan-gamelan. Saya pernah dengar ada teman dalang itu melantunkan kalimat-kalimat tauhid, tapi dengan gamelan suaranya bagus sekali dan itu menyentuh hati untuk berzikir. Gimana Pak waktu itu Pak? Bisa disampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dengan gubahan gamelan yang sangat elok. Ora ana daya luweh namung Gusti kang Maha Agung, Allah Taala itu kang paring lindung datang umat. Luar biasa. Tentunya sejarah ataupun tiap kesenian yang sudah tersampaikan tadi ini akan tersampaikan juga nantinya di Senayan. Diharapkan seperti itu ya? Ya itu akan jadi tugas saya. Mau orang nganggep apa enggak, mau dianggap orang kentir, terserah. Terserah. Urusan prioritasnya itu. Saya berharap juga ini loh, masyarakat umum harus bisa memilih wakilnya nanti ya. Mungkin orang dari kalangan ini silakan dipilih dengan baik dan seksama. Tapi minimal ada balance, keseimbangan di dalam Senayan itu kan harus ada. Apalagi DPD itu sebagai representasi Jawa Tengah daerah. Harus ada seseorang yang mewakili lah untuk berbicara tentang kebudayaan. Wis tugasnya dewe-dewe, ayo nih kita wis dadi, kita bagi tugas gitu loh. Nah, saya pun misalkan diberi amanah pun, kalau bilang transparansi, akuntabilitas, ya aku tetap gandeng media, tak suruh turun aku lho ning kene, iki lho keadaan kaya ngene. Pengen dile aku gak apa-apa kan gitu loh. Paribasan Tribun Jateng ikut saya juga gak apa-apa gitu. Di setiap kegiatan saya nanti ke depan kan itu. Oke. Nah, terkait kegiatan ke depan tentunya ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners, apalagi untuk Tribuners muda ini, terlepas dari politik ini ke keseniannya terlebih dahulu nih. Bagi anak-anak muda untuk melestarikan. Anak muda harus nggak usah malu anak-anak sekarang untuk mencintai dan mungkin sekolah sesuai dengan bidang di dalam kesenian.
Kadang mungkin dibilang koncone, aku ning fakultas ini, kamu kok di situ ketok ndesit, nah itu jangan. Karena kita harus saling menjaga. Karena kalau di situ semua, masuk paribasannya aku sekolah ning jurusan gawe bakso. Nek wong segawe bakso kabeh sing gawe pari, terus sing gawe undi-undi kan ya ora ono to, Mbak. Kan gitu. Ya udah nggak usah merasa malu dan minder. Karena justru saya lebih seneng karena ada anak-anak muda milenial sekarang lebih menjaga paugeran, seni budaya dan attitude itu tadi yang menjadi jati diri bangsa kita. Nguri-nguri budaya Nguri-nguri juga. budaya, nggih. Kemudian untuk tongkat estafetnya sendiri sejauh ini bagaimana di Jawa Tengah? Tongkat estafet yang Untuk tradisional keseniannya. masih berkesinambungan baik. Ya itu tadi, tinggal kita mungkin ikut membantu, membantu ngurung-ngumpi untuk menyampaikan bahwa ayolah menggerakkanlah kekompakan untuk bahwa kesenian ini biar lebih terangkat kan itu. Nggih. Optimis ya Pak nanti untuk 2024? Ya saya selalu dadi menungso itu memang optimis neng ojo terus kegede rumangsa. Ojo kegede nempyak kurang cagak, terus ngilu gedokku. Nek gedokku gak iso tak ilo tapi sing ngilu kan liyane. Tapi kan kita harus duwe daya nek merasa duwe iman, saya mengimani apa yang jadi jalan laku saya. Nek lakuku kudu ngono kudu tak imani. Nek wis Gusti Allah pangeran ngemaringi amanah untuk saya dari negara dari rakyat tak kembalikan ke rakyat lagi. Apalagi saya sudah bilang dengan media Tribun waktu itu kalau saya lenggah saya pengen menyedekahkan gaji saya untuk fakir miskin dan anak yatim piatu dan untuk pergerakan seni. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa private area keraton. Apalagi saya berharap keraton ini sebagai pusat intelektual, agama, kebudayaan, pendidikan harus ngeremboko, harus ada. Karena zaman dulu leluhur kita itu jogone itu jogo dengan cara sangat elok, tidak nyampluk dengan penderlang-penderlengan, tapi jogone jadi perasaan. Apalagi Jung Sunan Kali itu dalam dakwahnya kan tidak pernah menyakiti yang lain kan gitu. Benar. Ini tentunya bisa dibilang Pak Agus ini mewakili para pelaku seni yang ada di Jawa Tengah begitu. Nggih, nek ngaten nggih saya juga matur nuwun banget. Tapi yang jelas saya berharap ada dari keterwakilan beberapa seniman ya seniman yang benar-benar dia tahu kearifan lokal, dia tahu tentang budaya. Artinya tidak hanya seni yang di dunia modern juga ada kan. Ya artinya bisa bersuara. Tapi juga satu pesan saya walaupun aku durung jumeneng mungkin aku iso ngomong tapi nek jumeneng mungkin aku sibuk dengan utakku sendiri kan gitu kan dengan waktu saya. Artinya gini, ya wong iso ngandani ya iso ngilu dirinya sendiri kan gitu kan. Ya nek bahasa Islamnya secara halus, Gusti Allah itu datan kanto warni, tanpa tarah, tanpa wewangenan yang cedak aku gak kepokan karo sampean. Gusti Allah itu jumeneng lawan datnya Dewi kan gitu. Filosofinya ngaten, Mbak. Luar biasa ini banyak filosofi ini sudah berapa SKS ya Pak gitu ya. Ayo mbok gak hitung. Udah banyak sekali, seru banget nih perbincangan kita. Tapi tentunya ini last but not least bila mau dengar ini closing statement, mungkin 3 kata untuk kesenian dan juga politik Indonesia. Silakan. Seni dan politik bagi saya selaku orang yang lenggah wonten dusun dan juga berusaha menjaga paugeran di bumi Jawa dan khususnya di bangsa kita, seni dan politik itu bagaikan sedulur Sinaraweti. Runtang-runtung. Ini dalam serat Birit Hidayah Jati atau Petuahan Jeng Sunan, manusia dengan Tuhannya itu bagaikan manusia dengan bayangannya. Gitu. Lamun pengen perso ingsun itu Gusti persanano dirimu sendiri. Kan ngaten, Mbak. Yaitu 3 statementnya, seni dan politik bagaikan sedulur Sinaraweti. Bagaikan sedulur Sinaraweti. Iya. Gitu ya. Selalu berkaitan. Selalu berkaitan, berkesinambungan. Berkesinambungan. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Tribun Topik hari ini. Sebenarnya masih mau ngobrol lagi banyak terkait sejarah juga, tapi karena durasi waktu ya Pak kita. Nggih, mboten napa-napa, Mbak. Seru banget loh. Ini mungkin episode selanjutnya beda topik ya. Beda topik boleh. Pokoknya boleh. Selama itu berkaitan dengan budaya aku gelem. Oke, siap. Aku Mas Jody sing ngupin wis gas. Langsung ke Mas Jody. Baik, sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mbak sinten asman Mbak Bila juga sehat. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk turun ke bawah. Apalagi anak-anak sekarang itu nek dalane elek tuh males, kesamplok lamuk saya gatel itu jangan. Manja ya. Iya, jadi jangan jadi anak yang zaman modern ini lebih kememblenya, harus lebih kukuh. Itu tadi lagi. Ada gerobokan dibilang begitu, itu perlu nanti lebih dipelajari lebih dalam. Gerobokan itu nek digaris-gariskan itu kotanya lebih tua dari kota-kota yang lain.
Terluas kedua juga. Iya, terluas kedua juga setelah Cilacap. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Matur nuwun sami-sami. Nanti kita ngobrol sawang lagi sulene. setelah ini ya, Pak. Nggih, boleh, boleh. So Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Saya izin baca Pak, kalau salah Nggih. mungkin bisa di ini ya, revisi ya Pak. Oh, nyemanggaken, Mbak. Matur nuwun awet kawigatosanipun sampun mirsani kula Bella Makil sekedap kru kagungan ayahan pamit undur diri. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Cetak. Tetap jaga kesehatan dan salam Tribun.